Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Aminullah dari kelas HTNB Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat Islam dan Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat Islam. Ada apa saja? Yaitu satu, ilmu kalam atau teologi dialektik. Kaum teolog muslim atau mutakalimun dikenal sebagai kelompok rasionalis atau al-rayi wa al-nazar yang terlibat secara kritis dalam menyikapi setiap problem teologis. Ilmu kalam atau teologi dialektik menggunakan metode peripatetisme yang bersifat deduktif silogistik dalam logika Aristotelian. Dalam metode epistemologi ini, prosedur memperoleh silogisme melalui dua premis, yaitu premis mayor dan juga premis minor. Kebenaran agama menjadi basis epistemologis bagi ilmu kalam atau teologi Islam, sehingga ketika membahas soal pandangan baik dan buruk terjadi dialektika yang dinamis. Prosedur silogistik dapat dilihat dari dialektika kaum teolog muslim, misalnya tentang kisah apakah Tuhan mentakdirkan perbuatan jahat atau baik pada seseorang. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia punya kehendak bebas atau pasrah di bawah bayang-bayang Tuhan. Lalu yang kedua ada aliran peripateik atau memutar atau berkeliling. Aliran ini merujuk pada kebiasaan Aristoteles yang selalu berjalan-jalan mengelilingi muridnya ketika mengajarkan filsafat. Ciri khas aliran ini secara metodologis atau epistemologis adalah menggunakan logika formal yang berdasarkan penalaran akal atau silogisme, serta penekanan yang kuat pada daya-daya rasio. Tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Nasir al-Din Tusi. Selanjutnya ada aliran Iluminasionis atau Israqi. Aliran ini didirikan oleh pemikir Iran, Suhrawardi al-Matkul. Aliran ini memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif atau irfani. Menurutnya, dunia ini terdiri dari cahaya dan juga kegelapan. Baginya Tuhan adalah cahaya sebagai satu-satunya realitas sejati atau Nur al-Anwar, cahaya di atas cahaya. Selanjutnya ada aliran irfani atau tasawuf. Tasawuf bertumpu pada pengalaman mistis yang bersifat suprarasional. Jika pengenalan rasional bertumpu pada akal, maka pengenalan sufistik bertumpu pada hati. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi. Lalu yang kelima ada aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden. Aliran ini diwakili oleh seorang filosof Syiah, yakni Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawami, yang dikenal dengan nama Sadr al-Din al-Shirazi atau yang dikenal dengan Mulla Sadra, yaitu seorang filosof yang berhasil mensintesiskan ketiga aliran di atas. Sebagaimana filosof lain, pemikiran Sadra ini meliputi aspek epistemologis dan aspek ontologis. Dari aspek epistemologis, pemikiran Mulla Sadra ini tampak ada kemiripan dengan aliran iluminasi, yaitu yang tidak hanya meyakini akal diskursif tetapi juga mempercayai aspek mistik. Filsafat menekankan bahwa pengalaman mistik bukan mungkin untuk diungkapkan secara diskursif logis, melainkan harus untuk keperluan verifikasi publik. Lalu dari aspek ontologi sendiri, Mulla Sadra nampaknya dipengaruhi oleh Ibnu Arabi, terutama konsep atau ajaran wahdat al-wujud atau kesatuan wujud, sekalipun memang ada perbedaan yang mendasar. Nah, mengenai hal ini, Mulla Sadra mengatakan bahwa wujud itu hanya satu, baik merujuk kepada Tuhan atau kepada batu kerikil umpamanya. Yang membedakan antara wujud yang satu dari wujud yang lain bukanlah kewujudan mereka, tetapi karena perbedaan esensi mereka. Selain wadat al-wujud atau kesatuan wujud tadi, ajaran penting dari Mulla Sadra adalah tentang tashkik al-wujud, yang artinya Fazlur Rahman, yang diartikan oleh Fazlur Rahman sebagai ambiguitas sistematik wujud.
Nah, menurutnya disebut ambiguitas sistematik karena di samping menjadi prinsip keesaan, ia juga bertindak sebagai prinsip kebinekaan. Oleh karena itu, walaupun wujud disebut satu, namun dalam waktu yang bersamaan ia juga banyak dan juga beraneka. Selain itu, Mulassadra juga memiliki ajaran yang berkaitan dengan alam yang disebut dengan perubahan transsubstansial. Menurut Kertanegara, teori ini merupakan ajaran Mulassadra yang paling orisinil karena belum pernah dikemukakan sebelumnya oleh filosof manapun, baik itu Yunani maupun Muslim. Menurut ajaran perubahan transsubstansial, perubahan bisa terjadi bukan hanya pada tingkat aksidental tapi juga substansial. Padahal selama ini substansi dipahami sebagai sesuatu yang fixed sehingga tidak mungkin akan berubah. Misalnya substansi hewan telah fix sehingga tidak mungkin akan berubah menjadi yang lain. Tetapi menurut Mulassadra ini substansi tidaklah begitu fixed dan ia dapat berubah secara signifikan. Berbeda dari para pendahulunya, menurut Mulassadra bahwa perubahan pada level aksidental dapat terjadi hanya apabila ada perubahan pada substansi. Dengan konsep transubstansial movement atau al-haraka al-jauhariyah ini, dapat dikatakan bahwa Mulassadra adalah seorang filosof proses. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa ada ide atau teori evolusi pada ajaran filosofis Mulassadra yang bahkan lebih dari teori evolusi Darwin. Mulassadra sebagaimana Rumi menjelaskan terjadinya evolusi pada tataran yang lebih luas karena menurutnya evolusi itu tidak hanya terjadi pada tataran biologis seperti pada teori evolusi Darwin, tetapi juga pada tataran kosmik, geologis, biologis, dan bahkan imajinal dan spiritual. Namun Kertanegara, kemungkinan adanya pengaruh ajaran tasawuf Rumi atas Mulassadra sangat terlihat karena baik Rumi maupun Mulassadra percaya bahwa alam ini berkembang secara kreatif dan secara gradual mengalami perubahan substansial dari tingkat yang lebih rendah seperti mineral kepada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Hanya saja kalau Rumi menjelaskan bahwa terjadinya evolusi alam semesta ini alasannya karena cinta kepada Tuhan. Sementara Mulassadra mengatakan bahwa perubahan substansial itu terjadi karena bentuk-bentuk material yang memang selalu berubah-ubah, bukan karena cinta seperti pendapat Rumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat Barat yang dibagi menjadi 4 masa, yaitu Barat klasik, Barat pertengahan, Barat modern, dan juga Barat kontemporer. Yang pertama adalah tentang Barat klasik. Nah, pada masa ini terdapat 5 aliran, yaitu yang pertama ada Stoicisme, di mana aliran ini meyakini bahwa di alam raya ini dikuasai oleh logos dan segala sesuatu terjadi sesuai ketetapan. Yang kedua ada epikurisme, di mana segala sesuatu di dunia ini terdiri dari atom-atom yang bergerak dan mengajarkan bahwa manusia tidak harus takut dengan Tuhan. Lalu yang ketiga ada skeptisme, yaitu aliran ini meragukan segala sesuatu, sehingga menurut aliran ini tidak ada kebenaran yang abadi. Yang keempat ada eklektisme. Aliran ini mengambil unsur filsafat lain sehingga tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh. Yang terakhir ada neoplatonisme, di mana tokohnya adalah Plotinus. Titik tolak pemikirannya adalah bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu. Tuhan itu satu serta meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang satu dan akan kembali pada yang satu. Selanjutnya Barat pertengahan. Jadi filsafat pada Barat abad pertengahan ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu ada masa patristik dan juga masa skolastik. Perbedaan dari 2 masa ini adalah di masa patristik ajaran gereja dianggap sebagai filsafat yang sejati sekaligus sebagai wahyu, sedangkan pada masa skolastik berbagai pertanyaan diuji secara tajam dan juga rasional, tak hanya tergantung pada ajaran gereja saja. Masa skolastik sendiri itu dibagi menjadi 3 masa atau periode, yaitu skolastik awal, lalu skolastik puncak atau kejayaan, dan yang terakhir adalah skolastik akhir. Pada masa kejayaan skolastik atau masa kejayaannya itu ada 2 aliran besar yang paling berpengaruh, yaitu aliran Thomisme yang didasarkan pada ajaran Thomas Aquinas dan juga aliran Scotisme yang didasarkan pada ajaran John Duns Scotus, hingga pada akhirnya William Ockham yang mengembangkan ajaran Duns Scotus berhasil membuat aliran yang disebut Via Moderna.
Kemudian pada periode skolastik akhir, di situ merupakan periode di mana ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, yang merupakan aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Kepercayaan orang pada kemampuan rasio memberi jawaban atas masalah-masalah iman mulai berkurang. Ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat bersatu. Rasio tidak dapat mempertanggungjawabkan ajaran gereja, hanya iman yang dapat menerimanya. Lalu selanjutnya ada Barat modern. Banyak sekali aliran-aliran pada masa Barat modern ini. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme ini terdiri dari rasio dan isme, yang berarti paham yang meletakkan kebenaran tertinggi pada akal manusia, atau paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, suatu pengetahuan harus diperoleh dengan cara berpikir. Gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran ditentukan melalui pembuktian, logika, dan juga analisis yang berdasarkan fakta daripada iman, dogma, atau ajaran agama. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional. Tokoh aliran ini adalah René Descartes, Spinoza, dan juga Leibniz. Yang kedua ada empirisme, yang berasal dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme adalah aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Jadi berlawanan dengan rasionalisme tadi. Para tokohnya adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada kritisisme. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Dia berusaha untuk memadukan dan mengkritik kedua pendapat yang bertentangan, yaitu rasionalisme dan empirisme tadi, yang masing-masing menitikberatkan pada rasio dan juga pengalaman. Lalu yang keempat ada idealisme, yang merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa atau min dan spirit atau roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Tokohnya adalah J.G. Fichte, F.W.S. Schelling, dan G.W.F. Hegel. Lalu yang kelima ada positivisme, yang merupakan aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan pengetahuan. Tokoh-tokohnya adalah Auguste Comte, yang berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan eksperimen. Kekeliruan indera dapat dikoreksi melalui eksperimen itu. Lalu ada evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh ahli zoologi Charles Robert Darwin. Dalam pemikirannya yang mengajarkan bahwa konsep tentang perkembangan segala sesuatu termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest dan struggle for life. Lalu yang ketujuh ada materialisme. Aliran ini berpendapat bahwa realitas seluruhnya adalah materi belaka. Tokoh aliran ini adalah Ludwig Feuerbach. Menurutnya hanya alamlah yang ada, manusia pun merupakan alamnya juga. Dalam hal ini manusia pada hakikatnya adalah benda, sama seperti kayu dan juga batu. Memang pada materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan kayu dan juga batu, akan tetapi materialisme mengatakan pada akhirnya. Jadi prinsipnya pada dasarnya manusia hanyalah suatu yang material, dengan kata lain materi, betul-betul materi. Yang kedelapan ada neokontanisme. Setelah pengaruh materialisme merajalela, para murid Kant mengadakan gerakan lagi. Jadi mereka itu ingin kembali bersifat kritis yang bebas dari spekulasi idealisme dan dogmatis. Hermann Cohen memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Tuhan menurutnya bukan sebagai person, tetapi sebagai cita-cita dari seluruh perilaku manusia. Lalu ada pragmatisme, berasal dari bahasa Yunani, pragma yang berarti tindakan, perbuatan,
Pragmatisme merupakan aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah suatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif. Mungkin sesuatu konsep atau peraturan yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat tertentu, tapi konsep itu dinyatakan berguna bagi masyarakat lain, maka konsep itu dinyatakan benar oleh masyarakat yang kedua. Tokoh aliran ini adalah William James dan John Dewey. Lalu yang ke-10 ada filsafat hidup. Aliran ini lahir akibat reaksi adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Hal ini mempengaruhi pola pikir manusia. Peranan akal pikiran hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu jenis baru. Bahkan alam semesta atau manusia dianggap sebagai mesin yang tersusun dari beberapa komponen dan bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya. Tokoh dari aliran ini adalah Henry Bergson. Lalu yang ke-11 ada fenomenologi. Berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata semua, juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati oleh indera. Pendirinya adalah Edmund Husserl. Ia telah mempengaruhi pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini secara mendalam. Fenomenologi adalah ilmu atau logos, pengetahuan tentang apa yang nampak atau phenomenon. Dengan demikian, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang nampak atau apa yang menampakkan diri atau fenomena. Bagi Husserl, fenomena ialah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas. Realitas itu sendiri yang tampak sebagai subjek. Yang ke-12 ada eksistensialisme, yang berasal dari kata eksistensi, yaitu eksis yang merupakan bahasa Latin yang artinya ex keluar dan sistens berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya ditentukan oleh akunya, karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya sekaligus sebagai miliknya. Dan ini memandang berbagai gejala dengan eksistensinya, artinya bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Lalu yang ke-13 ada neotomisme, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Hal ini terjadi pada abad ke-19. Pada mulanya di kalangan gereja terdapat semacam keharusan untuk mempelajari ajaran tersebut. Kemudian akhirnya terjadi paham Thomisme, yaitu paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna. Paham yang menganggap ajaran Thomas sudah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang pada suatu saat belum dibahas, serta paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti, akan tapi tidak boleh menganggap bahwa ajaran tersebut betul-betul sempurna. Lalu yang ke-14 ada Marxisme, yang merupakan aliran filsafat yang ditujukan kepada aliran Karl Marx. Pokok pemikiran Karl Marx ini diambil dari ajaran filsafat Hegel dan juga filsafat Feuerbach. Dari Hegel diambil metode dialektikanya dan juga sejarah, sedangkan dari Feuerbach diambil dari materialismenya. Ajaran filsafat Marx disebut juga materialisme dialektik dan juga materialisme historis. Selanjutnya adalah aliran pada masa barat kontemporer, yaitu ada aliran pragmatisme, fenomenologi, eksistensialisme yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada aliran vitalisme, yang merupakan aliran yang memandang bahwa kegiatan organisme hidup digerakkan oleh daya atau prinsip vital dengan daya-daya fisik. Aliran ini timbul dari reaksi terhadap perkembangan ilmu teknologi serta industrialisasi, di mana segala sesuatu dapat dianalisa secara sistematis. Tokohnya adalah Henry Bergson. Lalu ada filsafat analitis. Aliran ini pertama kali muncul di Inggris dan Amerika Serikat sejak tahun 1950. Filsafat ini sering disebut sebagai filsafat bahasa dan merupakan reaksi dari idealisme, khususnya neo-hegelianisme di Inggris. Para penganutnya menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan juga konsep-konsep. Tokohnya adalah Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, dan John Langsau Austin. Lalu ada aliran strukturalisme yang muncul di Prancis pada tahun 1960 dan dikenal juga dalam linguistik, psikiatri, dan sosiologi.
Strukturalisme pada dasarnya menegaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap. Maka kaum strukturalis menyibukkan diri dengan menyelidiki struktur-struktur. Tokohnya adalah Levi Strauss, Jacques Lacan, dan Michel Foucault. Lalu yang terakhir ada postmodernisme. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme dengan segala dampaknya. Aliran ini merupakan suatu ide yang menolak atau pengembangan dari suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ini merupakan pergeseran dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.